Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut pencairan dana JHT pada usia pekerja 56 tahun sebagai perlindungan pekerja dalam menghadapi masa tua. Sementara DPR meminta pekerja harus diberi keleluasaan dalam pencairan JHT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara pencairan dana jaminan hari tua menuai beragam tanggapan, termasuk dari Komisi 9 DPR RI. Anggota Komisi 9 fraksi PDIP Rahmat Handoyo mengatakan, pekerja sebaiknya diberikan opsi di masa pandemi. Menurutnya, bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan mengalami kesulitan ekonomi, harus dapat mencairkan JHT sesuai kebutuhan. Sementara pemerintah menyebut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 sebagai perlindungan pekerja dalam menghadapi masa tua. Ada alternatifnya, ya kita berikan keluasan lah, karena ini duit mereka. Hak rakyat dalam bekerja, sehingga diberikan kebebasan dalam artian ya kalau ada yang berkeinginan untuk melanjut sampai usia 56 tahun meskipun di PHK, dananya dititipkan BPJS Tenaga Kerja untuk diinvestasikan kembali sehingga 56 tahun usianya mereka dapat nilai lebih. 2 tahun 2022 tentang tata cara JHT ini memang sebagai suatu program jaminan sosial untuk masa tua para pekerja buruh dalam rangka memastikan para pekerja buruh itu secure atau nyaman dan bahkan insya Allah sejahtera di masa tua. Sementara di masa-masa mudanya itu sudah ada beberapa program jaminan sosial lainnya. Jaminan kecelakaan kerja, kematian, kemudian JKP dan sebagainya itu sudah ada. Aturan baru tentang pencairan manfaat JHT juga mendapat penolakan dari kaum buruh. Sebab aturan berbeda dengan aturan sebelumnya, di mana JHT bisa dicairkan 1 bulan setelah peserta mengundurkan diri dari pekerjaan. Mereka meminta Menaker Ida Fauziah mencabut aturan itu karena dianggap menyakiti hati buruh. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini menyakitkan kaum buruh di tengah PHK yang masih tinggi, dunia usaha belum bangkit. Apa motivasi dibalik kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini? Kami meminta segera Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT dan buruh ribuan bahkan puluhan ribu buruh dalam waktu dekat akan aksi besar-besaran di kantor Menteri Tenaga Kerja dan di seluruh Indonesia untuk menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Penolakan terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu juga dilakukan secara daring melalui change.org. Hingga siang tadi petisi ini telah ditandatangani lebih dari 300.000 orang. Sementara itu masyarakat berharap pemerintah mempermudah hak para pekerja. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini, entah kita langsung dapat pekerjaan atau enggak kan kita nggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Kalau harus menunggu umur sekian kan untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, seenggak-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Diketahui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 ini disahkan pada 4 Februari 2022. Aturan akan berlaku mulai 4 Mei mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.